Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, both with the precious blood of Christ. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk sekali lagi menundukkan hati kami, pikiran kami akan kebenaran firman Tuhan. Meskipun keadaan hari ini tidak terlalu baik, kami terbatas untuk datang ke rumah Tuhan untuk beribadah di hari Paskah ini. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu tidak terbatas, sehingga dimanapun kami berada, Tuhan Engkau hadir dan Engkau menolong kami, supaya kami boleh merenungkan firman-Mu dan menemukan keindahannya. Berbicaralah kepada setiap kami, ubahkan pikiran dan hati kami, juga hidup kami. Kami percaya akan kuasa firman, kuasa daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, dengan Andri di sini, dan kali ini saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memimpin pembuatan video dari awal rangkaian video Jumat Agung dan Paskah, dan ini adalah hari yang terakhir dari rangkaian tersebut. Dan kali ini kita akan sama-sama merenungkan tentang peristiwa Paskah atau peristiwa kebangkitan Yesus. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa peristiwa ini atau kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang sangat amat penting di dalam iman Kristen. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang menyaksikan video ini. Kebanyakan mungkin adalah orang-orang Kristen yang sejak lahir, dan saya adalah salah satunya. Saudara, kita menerima fakta kebangkitan Yesus atau kisah kebangkitan Yesus sejak sekolah minggu, sejak kecil. Dan kita menelannya bulat-bulat bahwa oke, Yesus bangkit. Tetapi saudara-saudara, pernahkah kita berpikir dengan nalar kita, kenapa Yesus bangkit? Kenapa harus demikian? Yang kedua, apakah benar bahwa Yesus bangkit? Ini adalah satu peristiwa yang mungkin harus kita coba telusuri lagi. Apa signifikansinya? Nah saudara, melalui video ini, saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang penting dan signifikan. Karena kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta sejarah. Kebangkitan Yesus itu mengubah para murid secara radikal. Dan ini yang ingin saya katakan, saudara-saudara. Mungkin sebagian dari saudara yang menyaksikan video ini, sebagian dari engkau bertanya-tanya, apakah benar Tuhan itu ada? Sebagian dari engkau bahkan mulai ragu terhadap iman Kristen. Terhadap serangan dari luar, engkau mulai meragukan tentang kekristenan, tentang Yesus, tentang ketuhanan Yesus. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, engkau berada pada tempat yang tepat karena saya ingin membagikan kepada saudara melalui perenungan pagi hari ini. Engkau akan menemukan klaim ketuhanan Yesus itu ya dan amin. Masuk akal secara rasio dan bisa dibuktikan melalui kebangkitan Yesus. Bagi saudara-saudara yang Kristen, saudara akan menemukan bahwa apa yang saudara percayai hari ini tentang Yesus adalah sesuatu yang benar, dan saya rindu membawa setiap kita untuk bersama-sama dengan para murid 2000 tahun yang lampau. Bagaimana mereka bisa menemukan iman itu sendiri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan melalui peristiwa kebangkitan. Oleh karena itu, saya berharap saudara bisa menyimak
Video perenungan ini sampai habis, sampai tuntas, dan kita tidak kehilangan makna Paskah atau kebangkitan Yesus. Saudara, kita akan mendasari perenungan akan kebangkitan Yesus ini dari kisah Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai 8. Saya akan membacakan kepada setiap saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ayat ke-6. Maka datanglah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sedemikian saja pembacaan firman Tuhan. Saudara, perenungan firman Tuhan ini kita mulai dengan sebuah peristiwa pertama kali di mana orang-orang sekeliling Yesus berjumpa dengan fakta kubur kosong. Firman Tuhan mengatakan pada hari pertama minggu itu. Hari pertama adalah hari Minggu. By the way, inilah alasan kenapa orang Kristen secara tradisi mengubah perayaan Sabat hari Sabtu itu ke hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari pertama, hari di mana mereka menyaksikan kebangkitan Yesus. Ya. Jadi itu ceritanya. Nah, pada hari pertama minggu itu ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena bersama-sama dengan, dalam bagian yang lain kita menemukan Maria yang lain dan perempuan yang lain. Dan mereka menemukan bahwa batu itu telah diambil. Sebenarnya secara artinya tuh batu itu digeser. By the way juga, saudara-saudara, kubur pada saat itu tidak seperti kubur pikiran kita hari ini. Kubur itu kita pikir dimasukkan ke dalam tanah. Enggak. Pada zaman Yesus, kubur itu berada di lobang-lobang batu, di bukit. Jadi, mayat itu akan diletakkan di sana, bukan dikubur, ya. Jadi makanya orang mengubur itu pakai batu yang kemudian menutup, batu besar yang kemudian menutup liang batu tersebut. Makanya kita menemukan bahwa batu itu digeser. Lalu kemudian Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan murid yang lain dan berkata, "Tuhan telah diambil orang dan kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan." Ini menarik sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena Maria dan para murid itu menyangka bahwa mayat Yesus itu sudah diambil orang. Kesan pertama mereka bukanlah Yesus bangkit, saudara-saudara. Ini menarik. Kesan pertama mereka adalah mayat Yesus itu diambil orang. Para murid itu tidak memikirkan kemungkinan kebangkitan Yesus pada saat itu. Nah, itulah sebabnya kenapa tadi saya bilang di awal bahwa mereka menemukan fakta-fakta yang kemudian membuat mereka melihat kebangkitan dan percaya. Saudara ingat bahwa para pemimpin Yahudi pada saat itu paranoia. Di video sebelumnya saya sudah bahas, saya singgung. Kita menemukan di dalam Matius pasal 27 ayat 64, di situ dikatakan para imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat pergi menghadap Pilatus, lalu mereka meminta Pilatus menjaga kubur Yesus. Kenapa? Karena mereka ingat dulu Yesus pernah bilang bahwa dia akan bangkit. Mereka tidak berpikir bahwa beneran Yesus bangkit karena mereka tidak menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka mengatakan, murid-murid mungkin datang untuk mencuri mayat Yesus. Saudara perhatikan bahwa mereka sama sekali pun tidak berpikir bahwa Yesus akan bangkit. Karena dalam pikiran mereka itu adalah satu hal yang tidak mungkin terjadi. Tidak pernah terpikir. Sama halnya juga dengan para murid. Tetapi kebangkitan yang bukannya opsi murid-murid pada saat itu dalam pikiran mereka adalah kebangkitan yang kemudian ditelaah atau diteliti oleh para murid. Di ayat ke-6 di situ dikatakan Simon Petrus menyusul masuk, lalu dikatakan ia melihat kain kapan itu ada di tanah. Saudara perhatikan kata melihat ini.
Kalau saudara baca di dalam bahasa aslinya, kata melihat itu bukan ditulis dengan menggunakan istilah blepo. Blepo itu adalah istilah bahasa Yunani yang menggambarkan melihat, ya. Tetapi dalam bagian ini penulis secara khusus menggunakan kata theoreo, artinya adalah melihat dengan menalar, melihat dengan berpikir, melihat dengan reasoning. Apa yang Petrus pikirkan? Ketika saya membaca bagian ini, saya berpikir mungkin Petrus berpikir tentang kain yang terletak di tanah tersebut. Saudara, dengan akal sehat, kalau misalnya mayat Yesus itu dicuri, kenapa pencuri-pencuri mayat tersebut harus melepaskan kain kafan tersebut? Sekali lagi, ada dua kejanggalan di dalam peristiwa ini. Pertama, kalau saya jadi pencurinya, maka saya pasti akan mengambil mayat Yesus tanpa harus melepas kain kafannya. Karena nanti mayatnya akan busuk, akan berbau. Yang kedua, kenapa saya harus repot-repot lepasin kainnya, melipat penutup wajahnya? Itu akan membuang waktu. Seorang pencuri harus segera melaksanakan aksinya dengan cepat, tidak perlu membuang-buang waktu. Sehingga ketika Petrus melihat fakta ini, pikirannya menalar. Saudara, saya ingin mengatakan kepada setiap kita bahwa penting sekali kita menalar di dalam iman. Karena para murid menalar peristiwa tersebut sehingga mereka bisa mendefinisikan apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Saudara, jika iman kita tidak berdasar kepada reason, kepada akal budi, maka menurut saya itu berbahaya. Kadang kita diperhadapkan dengan situasi di mana menjadi orang Kristen percaya saja. Saya tidak percaya akan statement seperti itu. Karena menurut saya harus menalar apa yang saya imani. Sederhananya, saya harus tahu dulu apa yang saya percaya. Saya tidak mungkin percaya sesuatu yang saya tidak tahu. Saya percaya kepada Tuhan dan saya harus menalar bahwa Tuhan yang benarlah yang saya percayai. Kalau iman kita tidak berakar pada nalar yang kuat, maka iman tersebut adalah iman yang tidak akan mampu melewati masa-masa sulit. Di dalam kehidupan ada masa naik dan turun. Dan kita menemukan ada banyak orang yang berpindah agama dengan begitu mudahnya, hanya karena perkara masalah sesuap nasi, atau perkara uang, atau perkara jabatan, bahkan perkara wanita atau pasangan hidup. Saudara-saudara, iman itu tidak boleh asal percaya. Iman itu harus dinalar dengan baik. Dan dari kisah peristiwa ini, saya ingin mengatakan bahwa mari kita mencoba menalar apa yang terjadi pada saat itu. Saudara-saudara, saya hadapkan kepada saudara seorang bernama Aulus Celsus. Dia ini adalah seorang filsuf abad kedua, bangsa Romawi. Dan dia ini adalah seorang yang terkenal sekali, suka mengkritik atau menyerang iman Kristen. Bagaimana mungkin laki-laki yang rasional itu bisa percaya akan kesaksian dari seorang perempuan yang histeris? Dia merujuk kepada peristiwa kebangkitan ini, Maria Magdalena. Kita tahu betul sama-sama bahwa Maria Magdalena adalah seorang saksi kunci, seorang saksi pertama yang Yesus bilang untuk pergi memberitahukan kebangkitannya. Dan di dalam masa-masa seperti itu atau zaman seperti itu, wanita itu dianggap lebih rendah dari laki-laki. Dan kesaksian perempuan itu dianggap tidak sah sama sekali. Tetapi justru di zaman itu, bagi zaman sekarang, kita memandangnya berbeda. Orang-orang yang skeptik atau para sejarawan, mereka melihat hal ini justru membuktikan keotentisitasan dari peristiwa ini. Misalnya saja Marcus Borg. Dia ini adalah seorang yang paling sering mengkritik kekristenan dan dia adalah seorang founder dari Historical Jesus. Dia mengatakan bahwa catatan peristiwa yang memalukan adalah peristiwa yang otentik karena tidak dipenuhi motif rekayasa untuk menciptakan tokoh yang sempurna. Jadi sederhananya begini, saudara-saudara. Jika murid-murid itu mengarang kisah Yesus, maka mereka seharusnya mengarang kisah yang lebih sempurna tentang kematian Yesus yang lebih keren dan kebangkitan Yesus yang lebih keren. Termasuk salah satu di dalamnya adalah tentang siapa saja yang terlibat di dalam kisah atau sekeliling kematian dan kebangkitan Yesus tersebut.
Kenapa perempuan justru? Maria Magdalena yang adalah saksi kunci kebangkitan Yesus itu adalah kisah yang memalukan. Kenapa? Karena dalam budaya pada saat itu kesaksian perempuan itu lemah atau tidak dapat dipercaya. Tetapi penulis Injil semua sepakat bahwa Maria lah yang menjadi tokoh pertama. Itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang mereka tutup-tutupi tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Dan itu adalah otentik. Di dalam bagian yang lain, Paulus mengatakan dengan jelas, 1 Korintus pasal 15, sebab yang sangat penting telah kusampaikan, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Kalau saudara baca bagian ini, sebenarnya ini adalah bagian atau semacam kredo atau semacam statement dari para murid. Jadi gereja mula-mula orang percaya itu statementnya seperti ini. Apa statementnya? Yesus mati karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, Yesus itu dikuburkan, Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai kitab suci. Jadi kredo mereka atau apa yang mereka percayai sederhana. Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus dibangkitkan, dan semuanya itu sesuai dengan kitab suci. Bahkan Paulus kemudian mencatat bahwa kebangkitan Yesus itu telah disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh Kefas, oleh ke-12 murid, lalu kemudian disaksikan oleh apa? 500 saudara sekaligus, dan bahkan Paulus menuliskan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Bukan cuma itu, dikatakan dia menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus itu adalah adik dari Yesus yang tidak percaya kepada Yesus. Lalu kemudian kepada semua rasul. Dan Paulus menutupnya dengan mengatakan, dan akhir dari semuanya, dia menampakkan diri juga kepadaku. Apa yang menjadi tulisan Paulus ini melengkapi kesaksian dari para murid tentang kebangkitan Yesus. Bahwa ada saksi-saksinya tersebar luas. Tersebar luas dimanapun, dan sebagian mereka masih hidup, kata Paulus. Bahkan kalau kita perhatikan, apa yang terjadi dengan para murid gereja, orang-orang Kristen di gereja, masa gereja mula-mula, adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Jika Yesus adalah seorang tokoh Mesias bodong, seorang yang tidak bangkit, pertanyaannya adalah, mengapa para murid harus repot-repot mengarang cerita kebangkitan Yesus demi supaya mereka setor nyawa? Kalau kita perhatikan, tidak ada motif atau keuntungan sama sekali dalam diri para murid untuk mengarang kisah Yesus. Yang ada, mereka dikejar, mereka ditolak oleh orang Yahudi, mereka dimusuhi, bahkan mereka itu banyak mengalami kerugian, bahkan mereka dianiaya. Jikalau memang kisah kesaksian Yesus kebangkitannya adalah palsu, kenapa para murid mengarang kisah supaya mereka menderita? Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Kecuali kita mengarang atau kita berpikir, oh alternatifnya adalah mereka diculik alien lalu kemudian dicuci otak. Tapi kan itu adalah sesuatu yang mengada-ada. Kebangkitan Yesus, kisahnya itu otentik. Ini sah dan ini mengubah dunia. Ingat, pertama, para murid tidak punya motif untuk merekayasa kebangkitan Yesus. Yang kedua, kisah seputar kematian dan kebangkitan Yesus terisi dengan kisah yang tidak sempurna, sehingga tidak mungkin direkayasa. Saksi mata dari kebangkitan Yesus tersebar luas di kalangan orang Kristen mula-mula, dan kebangkitan Yesus itu mengubah para murid untuk berani mempertaruhkan nyawa mereka tanpa ada keuntungan sama sekali buat mereka. Saudara-saudara, di tahun 1985 ada sebuah debat yang berjudul Did Jesus Rise from the Dead? The Resurrection Debate. Ini adalah sebuah debat yang mempertemukan dua tokoh. Yang pertama adalah Gary Habermas. Dia ini adalah seorang philosophical doctor dari Michigan State University, bertemu atau dijumpakan dengan seorang tokoh ateis bernama Anthony Flew. Mereka berdua berdebat, dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Gary Habermas dulu adalah seorang yang juga meragukan iman Kristen. Dia menghabiskan
studi doktoralnya dengan mempelajari tentang catatan-catatan sejarah tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ada 3.000 artikel dalam 3 bahasa, Inggris, Jerman, dan Perancis, yang dia baca dan dia sarikan, lalu kemudian di situ dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak mungkin fakta kematian Yesus itu direkayasa. Yang kedua, tidak mungkin kebangkitan Yesus itu direkayasa. Dan bagaimana para murid itu diubahkan, orang Kristen mula-mula itu diubahkan, itu menunjukkan kesimpulan yang paling tidak bisa dibantah, yaitu Yesus betul-betul dibangkitkan. Debat ini kemudian berlangsung, dan tahukah saudara, Antony Flew tadinya adalah seorang ateis, seorang filsuf ateis. Tetapi kemudian sejak debat ini, apa yang terjadi dengan dia? Antony Flew mulai mempercayai akan adanya mujizat, bahwa kebangkitan Yesus itu tidak dapat dibantah oleh akal sehat, dan kebangkitan Yesus itu benar terjadi adanya. Terus saudara, di bagian sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu sebenarnya mendatangkan paranoia yang besar bagi para pemuka agama Yahudi. Kenapa demikian? Karena di situ dikatakan bahwa mereka melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa kubur Yesus itu tidak boleh dicuri. Karena mereka berpikir Yesus pasti tidak akan bangkit. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang menjadi motif mereka? Motif mereka sesederhana ini. Jika benar bahwa Yesus itu nanti orang percaya bahwa Yesus bangkit, maka penyesatan di situ dikatakan, penyesatan yang terakhir akan lebih buruk. Apa maksudnya? Bahwa dampak yang ditimbulkan dari kebangkitan Yesus itu akan lebih buruk buat mereka. Karena kebangkitan Yesus membuktikan apa yang menjadi perkataan Yesus semasa hidup. Yesus mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Yesus menyatakan keilahiannya. Kalau Yesus mati tidak bangkit, berarti Allah di sorga tidak berkenan kepada Yesus, maka Yesus tidak akan bangkit. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Jika Yesus bangkit, berarti Allah berkenan dengan perkataan Yesus itu. Maka berarti Yesus benar dan tidak berbohong dan tidak dibuat-buat tentang keilahiannya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita melihat bahwa kebangkitan Yesus itu membuktikan klaim ketuhanan Yesus itu sendiri. Kebangkitan Yesus itu mengubah cara para murid melihat Yesus. Sehingga dari sini, saya ingin katakan bahwa para murid ketika bersama-sama dengan Yesus, mereka mengalami iman yang bertumbuh secara gradual. Saya ulang. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak memikirkan tentang kebangkitan Yesus karena bagi mereka itu tidak ada di dalam konsep mereka. Ketika Yesus mengatakan Dia akan bangkit, mereka agak nggak ngeh. Tetapi ketika kebangkitan itu terjadi, itu membuat mereka mengerti semua, dan akhirnya mereka mulai menyusun segala puzzle di dalam pikiran mereka. Dan disitulah mereka menemukan, benar, Yesus ini Tuhan. Sebelumnya tidak ada manusia yang disembah sebagai Tuhan. Sebelumnya tidak pernah ada di dalam tradisi agama Yahudi. Tetapi para murid yang adalah orang-orang dari latar belakang agama Yahudi ini mengalami pemikiran yang berubah secara radikal. Sehingga mereka akhirnya bisa melihat bahwa ternyata Tuhan menjelma jadi manusia. Dan betul-betul Yesus itu adalah Tuhan. Dan disitulah tujuan hidup mereka itu diubahkan, saudara-saudara. Dan disitulah cara hidup mereka diubahkan. Sehingga kebangkitan Yesus ini menjadi sebuah tonggak sejarah yang mengubah kehidupan mereka. Mereka tidak pernah sama lagi. Saudara-saudara, dari perenungan firman Tuhan ini, saudara sudah melihat apa yang terjadi di sana. Saya sudah mengajak setiap kita untuk mencoba menempatkan diri menjadi para murid. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi makna kebangkitan Yesus bagi kita? Saudara, saya percaya bahwa saudara mempunyai pergumulan masing-masing di dalam hidupmu hari ini. Tetapi ketika saudara melihat bahwa Yesus itu Tuhan, dengan jelas Dia menyatakan dirinya Tuhan dan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara bahwa engkau memiliki Tuhan yang hidup.
Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang layak untuk dipercaya dalam segala keadaan. Akal budi kita, seperti perintah Tuhan, kasihi Tuhan dengan akal budimu. Artinya kita mengenal Dia dengan akal budi. Kita belajar mengasihi Dia, belajar mengenal Dia. Dan disitulah kita menemukan bahwa dalam segala keadaan, Tuhan itu layak untuk dipercaya. Saudara, adakah engkau berhadapan dengan keraguan-raguan hari ini? Saya ingin katakan kepada saudara, biar keraguanmu itu terjawab oleh kebangkitan Yesus. Saudara, adakah engkau hari ini mendapati kehidupan kekristenanmu itu hanyalah sekadar tradisi? Oh, saya Kristen sejak lahir. Oh, yang penting saya pergi ke gereja. Saudara, saya pikir perenungan firman Tuhan hari ini tentang kebangkitan Yesus seharusnya mengubah kekristenanmu dari kekristenan yang suam-suam kuku, kekristenan yang tradisi, menjadi kekristenan yang sejati. Karena engkau menemukan Tuhan yang sejati. Seharusnya fakta ini membuat kita semakin mengasihi Yesus. Fakta ini seharusnya membuat kita semakin teguh dengan iman kita. Fakta ini seharusnya membuat hidup kita mengalami kebangkitan dari hidup yang lama, bersatu dalam kebangkitan Yesus. Dan sebagai penutup, saya ingin menutup perenungan firman Tuhan ini dengan sebuah refleksi. Saya mengambil sebuah lagu yang di awal tadi, In Christ Alone, dalam Kristus. Saya pikir lagu ini cukup merefleksikan dengan baik apa yang kita bicarakan hari ini. Selamat menikmati, selamat merenung. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, both with the precious blood of Christ.